Ya, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Hari Rabu 5 Februari 2025. Ini sudah 6 Syakban 1446 Hijriah. Kurang 20 hari, hampir 20 hari lagi kita akan menyambut bulan penuh berkah, bulan penuh karomah yang bernama Ramadan. Teman-teman semuanya, kita teruskan ya yang tadi ya. It's okay to be a little bit rude. Kasar dikit gak apa-apa kali gitu loh. Tapi maaf ya, statement saya itu tidak untuk diaplikasikan atau diterapkan untuk semua urusan. Terutama kalau udah menyinggung berkaitan dengan politik kantor. Jangan coba-coba ya. Apalagi kalau teman-teman merupakan orang yang baru memulai karir sebagai pekerja kantoran. Itu jangan coba-coba untuk menerapkan apa yang saya ucapkan ini. Bisa bahaya, bisa rusak. Ya. Setidaknya pahami dulu bagaimana office politics works. Satu. Yang kedua, teman-teman punya plan B, punya plan B, plan C, rencana B, rencana C, punya pekerjaan yang bisa dilakoni secara lepasan atau freelance, atau punya usaha sampingan, atau punya investasi. Nah itu gak apa-apa dah, terapin apa yang saya ucapin ini. Maaf lagi masih kurang sehat teman-teman ya, maaf ya. Itu gak apa-apa dah, terapin apa yang saya ucapin ini. Maaf saya masih kurang sehat ya teman-teman ya, maaf tadi batuknya nggak saya pause. Tapi gak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya itu semua silakan gitu loh. Yang penting kata kuncinya satu, sudah paham bagaimana office politics works, bagaimana politik kantor itu bekerja. Kalau nggak paham bagaimana politik kantor itu bekerja, jangan coba-coba teman-teman. Gitu. Jangan coba-coba kalau belum paham office politics itu bekerja. Ya, karena bisa bahaya. Karena di kantor itu nggak ada yang namanya apa istilahnya, oh iya ini kita anggap sebagai keluarga lah, second family dan sebagainya. Hehe, itu mah naif aja itu. Itu mah apa ya biasa ya. Kalau bahasa yang lebih ngetren lagi sekarang tuh namanya gimmick. Iya, gimmick supaya apa itu namanya, gimmick supaya kita ini betah kerja di situ. Padahal sebenarnya nggak ada yang kayak gitu ya, tidak ada yang seperti itu teman-teman. Semua orang di kantor itu semua berkompetisi, saling kompetisi, saling bersaing untuk karir yang lebih tinggi. Karena cita-citanya ujung-ujungnya pasti akan menjadi office ruler, penguasa kantor. Nah siapa orang yang menguasai kantor itu? Kalau nggak direktur, komisaris, atau serendahnya apa? Manajer, pelaksana. Itu pelaksana dan supervisor, tanggung jawab. Nah itu pangkat yang di bawah direktur atau board of, ya dewan direksi.
Tuh, semua berlomba-lomba untuk ke sana, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman paham bagaimana office politics works, nah itu silakan terapin apa yang saya ucapkan tadi di depan. It's okay to be a little bit rude. Tapi kalau nggak paham, masih polosan, apalagi baru pertama mulai sebagai pekerja kantoran, jangan coba-coba. Bisa bahaya. Ntar rugi sendiri loh. Karena memang statement saya ini tidak untuk diterapkan dalam berbagai urusan. Contohnya begini, itu tidak applicable untuk office works, office politics ya. Kecuali kalau teman-teman sudah punya serep, sudah punya ban serep, entah itu rencana cadangan, rencana B, rencana C, punya usaha sampingan, punya pekerjaan sampingan, punya investasi, punya punya simpanan, punya macam-macam lah. Itu silakan aja. Kenapa saya katakan it's okay to be a little bit rude? Karena memang kita tidak ditakdirkan untuk menyenangkan semua orang. Ada orang yang bakal suka sama kita, ada juga orang yang bakal gak suka sama kita. Dan itu sudah hukum alamnya seperti itu. Natur kehidupan itu seperti itu, teman-teman. Naturnya kehidupan itu ya seperti itu. Contoh kayak saya tadi bilang, kemarin saya taruhlah disapa, hai guys gitu kan. Saya ngacung jari tengah, orang pasti akan gak seneng, tapi malah kegoda untuk lakuin itu. Itu malah jadi bahan ledekan. Makanya saya bertanya kan, apakah saya harus pakai pengawal nih lama-lama nih, buat kalau saya lagi bikin konten beginian, biar saya ini bisa fokus gitu loh. Kalau ganggu, gebukin aja. Kalau bisa sampai babak belur masuk rumah sakit. Kayak Ade Armando itu. Gak apa-apa, orang akan mandang. Atau kemarin saya disapa itu, hai ini apa segala macam. Saya diem aja, karena saya lagi bikin ini. Saya diem aja. Gitu loh. Atau saya gak respon sama sekali. Kenapa ya? Karena saya lagi sibuk, lagi bikin video buat YouTube saya, gitu loh. Nggak bisa diganggu. Karena kalau diganggu buyar, gitu loh. Ya, hancur jadinya. Ya. Jadi apa ya? Kita tidak harus selalu ramah pada semua orang kok. Ada kalanya makanya saya selalu bilang, ada kalanya kita ramah, ada kalanya kita juga tidak, teman-teman, kepada orang. Ada kalanya kita harus asertif kepada orang. Terutama nih kita misalkan lagi konsentrasi, kayak saya inilah konsentrasi bikin YouTube begini. Kalau sapa-sapa kayak gitu, saya bersikap asertif aja. Saya kadang ngacung jari tengah, walaupun kasar. Ya kasar dikit gak apa-apa lah gitu kan. Cuma jangan keterusan nanti malah bahaya gitu loh. Keterusan nanti malah bahaya. Kenapa malah bahaya? Begini, satu, kita ini makhluk sosial, teman-teman, dan ini sangat berpengaruh kepada vibrasi kita. Dua, yang ketiga, sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di hari-hari ke depan. Ya. Kenapa sekarang orang banyak ngomongin tentang jejak digital? Orang sekarang lebih banyak ngomongin tentang jejak digital di masa lalu. Makanya berpengaruh kepada hari-hari kita ke depan. Dan yang berikutnya, yang namanya rezeki, betul yang disampaikan Pak Deddy Susanto itu.
Datang dari teman ke teman, ke relasi ke relasi, dari jaringan pertemanan ke jaringan pertemanan. Gak mungkin datang plak bung dari langit ada pakai petir. Kasihan itu rezekinya. Yang ada kan datang dari orang ke orang ke orang. Itu namanya peer to peer. Istilah itu, sistem rezeki itu seperti itu. Menurut Pak Deddy Susanto yang saya benarkan. Dia sistemnya peer to peer. Network to network, person to person. Bukan langsung bung pakai thunder, pakai petir gitu. Itu saya benarkan. Itu namanya apa? Kalau dalam bahasa agama Islamnya apa? Wasilah. Ya, yang namanya rezeki itu dibawa sebagai wasilah dari orang ke orang. Makanya nih contoh nih, saya kan biasa disapa sama ibu-ibu depan saya tuh, ya kan? Ya saya responnya beku aja, gitu. Masalah saya di label arogan, di label songong, di label tengi atau apa, I don't give a shit, I don't give a fuck, itu aja. Itu. Assalamualaikum. Lihat kan, saya disapa, tapi saya responnya beku aja, biarin. Ya kan? Karena saya lagi fokus ini. Saya nggak pengen diganggu. Masalah saya di label A, B, C, D, E, I don't give a shit. Kenapa? Yang nilai orang. Yang nilai orang. Dan orang itu belum tentu tahu siapa saya. Pertama belum tentu tahu siapa saya. Yang kedua belum tentu kenal saya. Dan orang itu tidak tahu siapa saya. Dan orang itu juga tidak tahu kenapa setiap hari saya bikin YouTube. Setiap pagi, setiap sore saya bikin YouTube. Nah, itu seseorang melabel itu karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Kalau tahu pasti ngerti kenapa saya responnya beku seperti itu. Begitu teman-teman. Tapi it's okay to be a little bit rude, tapi jangan keterusan. Ya, karena berpengaruh kepada kerezekian kita, pada karir kita, kepada kehidupan sosial kita, ya. Walaupun kita memilih untuk sedikit berteman, punya teman yang sedikit tapi berkualitas. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Sangat pasti, bukan hampir pasti, sangat pasti. Jadi tidak apa membuat orang tidak kita tidak menyenangkan semua orang. Memang itu takdir kodrat kita. Tapi ingat, hati-hati teman-teman ya. Statement tadi tidak untuk diterapkan secara harfiah, ya. Akhirul kalam, kesimpulannya saya cuma pengen bilang begini, buat saya dan buat teman-teman semua, tetap kita harus baik sama orang. Karena apa? Hukum karma itu berlaku. Law of consequence, law of karma itu berlaku. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Tapi kalau kita nggak baik sama orang, orang juga nggak akan baik sama kita. Itu aja sih, simple. Ya. Kalau kitanya lagi relax, lagi nggak ngerjain apapun, ketika orang sapa, ya kita sapa balik. Kita lagi longgar. Tapi kalau kitanya lagi melakukan sesuatu, kita memerlukan fokus. Ketika orang nyapa nggak disapa balik, ya harusnya orang itu mengerti. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.